Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bagaimana kabarnya semua? Ketemu lagi ya dengan Bu Mega. Semoga semuanya masih sehat selalu dan tentunya masih tetap semangat ya untuk melakukan perkuliahan daring ini. Ini perkuliahan ketujuh ya, pertemuan ketujuh maksudnya. Dan mungkin saat ini pada saat saya recording ini ada suara-suara mungkin bergemuruh atau suara-suara burung dan lain sebagainya ya, mohon dimaklumi karena kondisinya seperti ini. Jadi kita fokus ke pembahasannya saja ya. Oke, di pertemuan 7 ini kita akan belajar tentang pengembangan media pembelajaran. Saya bilang ini adalah materi puncak dari perkuliahan kita. Kenapa kira-kira ya? Karena sebenarnya dalam materi ini nanti akan ada pengetahuan dan skill terutama yang nantinya mendorong saya, mendorong kita semua untuk bisa termotivasi dalam mengembangkan media pembelajaran yang akan kita gunakan di kelas seperti itu. Nah, kira-kira kalau seperti itu, maka pentingnya apa? Mengapa harus melakukan pengembangan media pembelajaran gitu kan ya? Baik, kita akan pelajari pada slide berikutnya. Next. Oke, ini dia. Jadi setidaknya ada 3 alasan kenapa sih harus membahas pengembangan media pembelajaran. Yang pertama kita tahu ya bahwa kita sudah menyimpulkan ini dan kita sudah menyepakati kesimpulan ini bahwa media itu punya kedudukan, peran, dan manfaat yang penting dalam pembelajaran. Karena dengan media pembelajaran itu, pesan dalam pembelajaran itu, yaitu materi pembelajaran, itu bisa tersampaikan gitu ya, bisa tersampaikan kepada siswa. Nah, gitu. Jadi ketika kita bicara tentang peran ini, jadi media pembelajaran itu punya peran yang sangat penting gitu. Nah, salah satunya tadi menyampaikan pesan yaitu pembelajaran tadi ya, materi pembelajaran kepada siswa. Sehingga apa? Sehingga langsung masuk ke poin yang ketiga ini. Sehingga bisa mewujudkan pembelajaran yang efektif. Pembelajaran efektif itu apa? Pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang bisa atau berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Tetapi sebelum itu, pembelajaran harus bisa ya, harus bisa melihat kebutuhan-kebutuhan di lapangan apa terkait dengan pembelajaran sehingga bisa membuat atau mengembangkan media sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran. Nah, ini yang kedua adalah kita membahas ini karena apa ya? Karena nanti materi ini kita bicara tentang menjawab kebutuhan terkait dengan pemanfaatan media. Itu ya, terkait dengan pemanfaatan media. Baik. Nah, setelah ini jadi kita akan bahas apa di dalam pengembangan. Baik, kita lanjutkan ya. Next. Oke, nah ini dia. Jadi bahan diskusi kita kali ini ada 4 nih ya yang utama. Yang pertama, konsep pengembangan media. Kalau kita bicara ini ya, konsep pengembangan media itu terkait apa? Dari sini yang paling penting adalah tentang definisi atau pengertiannya seperti apa. Nah, nanti kita tidak salah kaprah dalam memahaminya, itu ya. Yang kedua di sini ada komponen dasar model desain pembelajaran. Nah, dalam pengembangan media itu seperti pertemuan sebelumnya, pengembangan media itu kan sebenarnya hal yang integratif atau kesatuan dari proses pembelajaran ya. Sehingga kita ketika membicarakan tentang pengembangan media, maka kita juga membicarakan tentang pembelajaran. Nah, pembelajaran ini punya desain dan model. Maka nanti kita akan bicara di dalam pembelajaran itu ada komponen-komponen dasar terkait model desain pembelajaran yang nantinya ini nanti ya akan dimanfaatkan dalam mengembangkan media pembelajaran. Oke ya, tuh. Yang ketiga, karakteristik pengembangan model. Nah, tadi dikatakan ada model-model pembelajaran di mana itu dimanfaatkan juga untuk mengembangkan model media pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran itu. Sehingga kita nanti akan belajar ada beberapa karakteristik pengembangan model. Seperti apa? Oke, next. Kita akan belajar tentang itu. Yang keempat adalah terkait jenis
jenis model pengembangan media itu apa saja. Yang itu nanti ada hubungannya dengan karakteristik pengembangan model. Jadi nanti ada model-model sesuai dengan karakteristik pengembangan model. Nah, makin ini ya, makin penasaran apa sih masing-masing ini nanti yang dipelajari. Baik, langsung kita mulai ke pembahasan pertama terkait dengan konsep pengembangan media pembelajaran. Ya, di sini kita jelaskan dulu ya bahwa konsep pengembangan media pembelajaran itu pengembangan itu sebenarnya terkait dengan kawasan teknologi pendidikan. Kok bisa? Nah, ini menurut Miyarso ada 5 kawasan teknologi pendidikan. Yang pertama ada desain. Desain itu terkait dengan sistem, terkait dengan proses pembelajarannya, desain pesannya. Nah, ini ada pembelajaran dan desain pesan ini yang sangat terkait dengan pengembangan nantinya. Kemudian ada strategi, kemudian karakteristik pembelajaran. Desain ini nantinya akan kemudian setelah setelah diwujudkan dalam sebuah misalkan dalam sebuah perencanaan gitu ya, desain, maka akan dikembangkan menjadi sebuah bentuk media. Nah, maka muncul di proses pengembangan, di ranah pengembangan. Bisa dibentuk untuk menjadi teknologi cetak, audiovisual, berbasis komputer, atau bahkan keterpaduan antara semuanya ini. Nah, next selanjutnya adalah di kawasan pemanfaatan. Pemanfaatan ini nanti kaitannya dengan pemanfaatan media itu sendiri ya, implementasinya, difusi dari inovasi, atau kalau kita bicara difusi inovasi itu bagaimana pengembangan media itu bisa kemudian dikembangkan menjadi hal yang lebih baru lagi itu ya. Dan institusionalisasi ini berarti terkait dengan istilahnya ada satu pelembagaan media ini sehingga nanti bisa digunakan dan memiliki identitas kepemilikan media ini seperti apa itu ya. Kemudian ada kebijakan dan regulasi. Berarti dalam dalam pemanfaatan media nanti ada beberapa kebijakan-kebijakan dan regulasi atau aturan bagaimana cara pemanfaatannya. Gimana sih cara pemanfaatan audio, visual, cetak, komputer dan sebagainya. Itu ada aturan-aturan. Salah satunya yang pernah Bu Mega jelaskan di pertemuan sebelumnya, itu ada ragam media audio, visual, kemudian cetak, kemudian ada yang sifatnya berbasis internet atau komputer itu kan ya. Ada aturan-aturan yang perlu diterapkan. Nah, ada aturan-aturan yang perlu diterapkan gitu. Oke, next selanjutnya masih terkait dengan kawasan teknologi pendidikan. Nah, kawasan yang keempat adalah terkait dengan pengelolaan. Pengelolaan ini berarti bagaimana media ini setelah dikembangkan, dimanfaatkan, kemudian dikelola. Dikelola ini agar lebih efisien dan efektif biasanya memerlukan yang namanya manajemen. Nah, manajemen atau manajemen pengelolaan ya. Nah, manajemen pengelolaan ini bisa terkait dengan mulai dari proyek awalnya seperti apa, sumbernya seperti apa, sistemnya, kemudian penyampaiannya nanti seperti apa, dan kemudian manajemen informasi yang diperlukan terkait media ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah penilaian proses dan sumber belajar. Ini yang terakhir terkait dengan kawasan teknologi pendidikan itu ada yang namanya penilaian proses dan sumber belajar. Nah, penilaian proses dan sumber belajar itu terutama pada ini evaluasi formatif dan sumatif. Kalau kita bicara analisis masalah, pengukuran ujian patokan, ini ada di ketika dalam pengembangan terdapat masalah-masalah yang muncul dalam pemanfaatan media, ketika pemanfaatan media terdapat permasalahan-permasalahan yang muncul, nah itu akan menjadi acuan atau patokan yang nanti untuk evaluasi baik itu media maupun sumber atau proses belajarnya. Evaluasi formatif itu nanti terkait dengan evaluasi yang sifatnya ke pemanfaatan medianya, jadi di proses pembelajarannya. Kemudian evaluasi sumatif, itu nanti terkait dengan hasil belajar siswa ketika menggunakan media ini. Apakah hasil belajarnya sudah sesuai dengan atau sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran? Ataukah hasil belajarnya sudah baik ketika menggunakan media ini dalam materi ini, gitu ya. Oke, ini adalah terkait dengan konsep pengembangan media yang kita kaitkan dulu bahwa dari kesimpulan ini pengembangan media itu bagian dari kawasan teknologi pendidikan yang tadi, yang masuk ke nomor
kedua tadi ya, pengembangan. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa pengembangan media seperti apa gitu. Seperti apa sih pengembangan media? Next. Nah, ini kita bisa bicara bahwa pengembangan media itu sebuah proses ya, sebuah proses penerjemahan spesifikasi pesan. Jadi pesan ini dalam pembelajaran itu kan dikatakan sebagai materi pembelajaran ya. Nah, jadi pesan dan pembelajaran ini, pembelajaran dari prosesnya itu diterjemahkan dalam bentuk fisik. Bentuk fisiknya yang kita sebut sebagai media. Nah, seperti contohnya sekarang saat ini saya sedang buat, saya memiliki pesan untuk yang saya ingin sampaikan pada Anda, yaitu tentang pengembangan media pembelajaran. Maka saya membuat pesan-pesan yang ingin saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint. Nah, physically PowerPoint ini adalah bentuk fisik dari penerjemahan pesan saya yang terkait dengan materi pengembangan media. Sehingga kondisinya pengembangan media ini dilakukan melalui teknologi. Makanya kenapa tadi di awal, karena pengembangan media masuk dalam kawasan kedua dari teknologi pendidikan itu terkait dengan teknologi media, cetak, audio, audiovisual gitu kan. Nah, makanya kenapa dikatakan pengembangan media itu sebagai proses penerjemahan yang spesifik tentang desain. Karena yang pertama kan tadi ada desain pesan, gitu ya. Oke, karena yang pertama ada desain pesan, sehingga desain itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk fisik yang bentuknya adalah media. Media itu dikembangkan. Oke, baik. Nah, jadi kesimpulannya berarti ini sebuah proses ya. Jadi pengembangan itu sebuah proses untuk menerjemahkan pesan menjadi bentuk fisik yang disebut sebagai media tadi. Oke ya. Nah, bisa jadi ini itu prosesnya dengan menggunakan media yang by design atau membuat sendiri, atau yang by utilize, yang memanfaatkan media yang sudah ada untuk menerjemahkan pesan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Oke, next. Nah, untuk melakukan pengembangan, maka kita perlu mengetahui komponen dasar model desain pesan. Kenapa? Karena tadi sejatinya pengembangan itu kan terkait dengan proses untuk menerjemahkan desain pesan, ya kan? Nah, berarti kita harus tahu dulu apa sih komponen-komponen dari desain pesan. Kenapa kok ada model desain pesan? Karena desain pesan kok dalam pembelajaran itu kan menjadi satu kesatuan dalam proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran itu bisa dimunculkan dalam bentuk-bentuk model pembelajaran, sehingga desain pesan pun memiliki model sesuai dengan model pembelajaran yang kita manfaatkan. Nah, sesuai dengan judulnya yaitu komponen, ada 6 komponen ya dasar dari model desain pesan. Apa saja? Yang pertama, pembelajar. Siapa? Peserta didik. Nanti itu kaitannya dengan karakteristiknya ya, yang seperti pertemuan sebelumnya kita bahas, yaitu terkait dengan karakteristik yang sifatnya psikis maupun psikis, yang sifatnya kognitif sampai ke afektif atau perasaan gitu ya. Terus yang kedua ada tujuan pembelajaran. Sama seperti sebelumnya. Kita bicara apa tujuan pembelajaran? Berkaitan dengan kompetensi yang dikuasai. Makanya kenapa sebelumnya kita belajar bagaimana menyusun tujuan pembelajaran baik secara umum dan khusus. Itu ya. Maka itu harus ada dalam pengembangan media. Kenapa ya? Karena media itu digunakan untuk bisa menyampaikan pesan sesuai tujuan, sehingga tujuan itu tercapai. Itu ya. Next, yang ketiga komponennya adalah analisis pembelajaran. Ini terkait dengan analisis topik dan analisis materi. Nah, ketika topik dan materi ini sudah dianalisis, maka akan diintegrasikan dengan yang keempat, yaitu strategi pembelajaran. Sehingga dalam pembelajaran itu kan ada model. Di dalam model itu ada strategi-strategi yang digunakan. Strategi ini bisa dikaitkan dengan model tadi, dengan teknik pembelajaran seperti apa. Ketika menggunakan teknik model itu metode juga, itu kita perlu menggunakan media apa. Nah, ketika itu dikolaborasikan, diintegrasikan, seperti materi yang dulu di media pembelajaran yang pernah saya sampaikan, integrasi media pembelajaran dalam kegiatan atau proses belajar. Nah, itu kan ada beberapa ya metode pembelajaran yang kemudian dimunculkan dengan media-media tertentu. Nah,
integrasi antara ini semua, poin 1-4, kemudian dimunculkan dalam bentuk fisiknya, dikembangkan, diterjemahkan dalam bentuk fisiknya berupa bahan ajar. Nah, bahan ajar ini bisa bentuk tadi, teknologi-teknologi yang sifatnya media sifatnya teknologi tadi, bisa sifatnya teks ya, bisa sifatnya teks tadi cetak ya, teknologi cetak, kemudian handout juga cetak, modul juga cetak, bisa jadi yang seperti saat ini saya sampaikan, PowerPoint, kemudian saya buatkan penjelasannya menggunakan video, maka ini masuk ke teknologi yang sifatnya tadi ya, yang sifatnya komputer, oke ya. Dan bisa kemudian audiovisual ini ya, sifatnya audiovisual. Nah, kemudian komponen yang terakhir adalah penilaian. Nah, penilaian ini nanti terkait dengan penilaian bisa pemanfaatan media itu sendiri gitu ya. Nah, penilaian ini nanti akan berujung pada media ini relevan nggak digunakan, bisa nggak dikembangkan. Kalau misalkan nggak relevan berarti harus ditinggalkan dan seterusnya, itu ya. Next, kita masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya. Setelah membahas tentang konsep tadi pengembangan, yang sekarang kita bicara tentang komponen. Yang ketiga adalah, nah ini dia. Kita bicara tentang pengembangan modelnya. Nah, ada beberapa pengembangan model. Ada 3 yang saya jelaskan di sini ya. Jadi 3 ini punya karakteristik. Nah, ada 3 pengembangan model dan punya karakteristik. Apa saja? Yang pertama classroom oriented, kemudian product oriented, ya, product oriented, dan yang ketiga adalah system oriented. Seperti apa masing-masingnya? Next, kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini dia. Classroom oriented model. Kata kuncinya udah classroom ya. Berarti kalau kita bicara classroom berarti pembelajarannya ada di kelas. Sehingga model ini menitik beratkan pada kegiatan pembelajaran. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya untuk memandu guru ya dalam mengelola dan menciptakan interaksi di dalam pembelajaran. Bisa jadi sampai memberikan sebuah panduan ketika memotivasi peserta didik agar apa? Agar media yang digunakan itu bisa memotivasi mereka untuk belajar sehingga memunculkan hasil belajar sesuai dengan hasil yang diinginkan dalam tujuan pembelajaran. Nah, ketika menggunakan ini, seperti apa sih? Ada apa saja sih keunggulan dari model ini? Next. Ada beberapa keunggulan dari karakteristik ini ya. Dari karakteristik ini keunggulannya menurut Prawira Dilaga itu ada satu, komponennya relatif banyak. Di kelas tuh komponennya beragam ya. Mulai dari kondisi peserta didik, kemudian dari kondisi kelas, kemudian kondisi lingkungan belajar, kemudian dari kelengkapan media, kemudian ada kelengkapan sumber belajar, kemudian ada terkait dengan penilaian yang digunakan dalam kelas. Nah, ini tuh semuanya dipusatkan untuk siswa gitu kan, dipusatkan untuk disampaikan atau untuk bermanfaat bagi siswa, sehingga ketika itu kita artikan sebagai model ini tuh sangat memperhatikan karakteristik audiens. Nah, sehingga ketika ada beberapa hal yang ditemui di lapangan tidak sesuai, maka akan ada perbaikan yang nantinya berujung pada karakteristik audiens. Next, yang selanjutnya adalah terdapat pengelolaan kelas. Nah, ini adalah menjadi unggulan dari classroom oriented ini karena kan dia berfokus pada proses pembelajaran, penyampaian guru tentang pesan pembelajaran itu materi kepada siswa. Nah ini, jadi guru ini diberikan perhatian khusus dalam model ini. Jadi diberikan keleluasaan untuk menyampaikan. Sehingga karena model ini sebenarnya umum ya dan bisa dilakukan oleh guru ya. Ini tuh bisa diterapkan oleh guru tanpa tim khusus gitu. Jadi guru bisa dengan mudah melakukan ini dan berkreasi sendiri gitu ya. Oke. Namun dari keunggulan ini ternyata classroom oriented juga punya kelemahan ya. Apa saja? Next. Karena apa ya, komponennya terlalu banyak dan sifatnya itu kan umum ya, general kalau di kelas itu ya. Nah, jadi sifatnya tuh karena terlalu luas sehingga komponen juga banyak, sehingga ada beberapa komponen tuh tidak
tidak dapat diimplementasikan. Misal contohnya komponen, misalkan keterkaitan kondisi lingkungan belajar dengan siswa. Nah, itu kadang sulit untuk diperhatikan oleh Bapak Ibu guru, ya. Ada kondisi misalkan siswa itu menampilkan secara apa namanya secara fisik di kelas itu kurang memperhatikan misalkan. Nah, bisa jadi itu ada permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, kemudian ada hal tertentu yang dia hadapi. Nah, ini karena saking banyaknya komponennya, ada hal komponen yang kecil-kecil di salah satu komponen itu nggak diperhatikan. Padahal aspek tersebut, ini saya langsung ke nomor 4, aspek tersebut itu punya dampak pada pembelajaran. Nah, sehingga nggak teridentifikasi kan. Nah, itu kelemahannya karena audiensnya juga terlalu besar dan uh, guru apa ini model ini tuh menitik beratkan pada ya guru itu pokoknya menyampaikan sehingga kadang sulit untuk melihat karakteristik lain yang ada di kelas itu ya. Sama seperti ketika saat ini sering kita menggunakan Zoom gitu ya. Nah, ketika saya menggunakan Zoom, itu kan saya menampilkan materi nih. Saya hanya bisa fokus untuk menyampaikan materi. Gak bisa lihat Anda satu persatu ketika beda dengan ketika kelas secara fisik gitu ya. Saya bisa memperhatikan Anda. Nah, kalau ini kan ketika saya menampilkan materi ya, saya fokusnya layarnya ini untuk materi gitu ya. Nah, ini adalah kelemahan dari classroom oriented. Tapi kemudahannya tadi ya, yang secara umum global adalah guru mudah untuk melakukan ini karena apa namanya semua itu di kelas itu terdapat komponennya itu terdapat atau ada tersedia. Next, lanjut kita ke model yang kedua yaitu product oriented model. Berarti kalau product oriented model berarti berpusat pada produk atau menghasilkan model bahan ajar ya, atau menghasilkan produk lah, bahan ajarnya kan bisa banyak ya kan. Nah, tahap ini dikembangkan model ini dikembangkan dalam 3 tahap. Apa saja? Yang pertama ada tahap perencanaan, kemudian pengembangan sampai ke penilaian. Ini sebenarnya tahap pengembangan ya, pengembangan produk ya. Yang pertama pasti harus ada perencanaan. Kaitannya apa ya? Seperti yang Bu Mega jelaskan sebelumnya, kalau mau mengembangkan media itu harus tahu dulu rumusan tujuannya. Makanya kita sebelum-sebelumnya tuh saya menekankan ayo belajar tentang membuat tujuan ABCD gitu kan ya. Terus kemudian ada analisis kebutuhan. Tadi yang dikatakan, kalau media yang dimunculkan itu enggak dengan menggunakan tahap ini, maka media yang digunakan nggak sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak menjawab kebutuhan gitu loh ya. Dan ujung-ujungnya nanti hasil belajarnya akan kurang, seperti itu. Tahap yang kedua adalah pengembangan. Nah, pengembangan ini terkait dengan penyusunan draft topik ataupun produksi prototipe atau produksi desainnya. Desain istilahnya masih setengah jadi yang perlu diuji coba. Nah, maka di tahap 3 ada penilaian uji coba produk tadi itu ya. Sehingga nanti dimunculkan produk ini perlu diperbaiki atau sudah bagus tinggal dilanjutkan dan seterusnya. Oke, next. Nah, keunggulan dari karakteristik model product oriented model ini apa? Karena ini produk ya, berarti dalam produk itu biasanya ada desainnya itu ada pelaksanaan kegiatan yang lumayan jelas, ada runtutannya. Sehingga langkah-langkah itu bisa diikuti. Nah, langkah itu bisa diikuti karena biasanya terkait dengan bahan ajar tertentu, ya. Misalkan Anda ingin menjelaskan tentang siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi Anda menggunakan misalkan animasi. Anda menggunakan animasi. Nah, animasi itu kan sudah ada runtutannya ya untuk menjelaskan siklus itu. Langkah-langkahnya juga ada gitu. Nah, untuk membuat langkah-langkah itu, untuk membuat media itu, untuk menunjukkan langkah-langkah itu, biasanya ada petunjuk penggunaan langkah-langkah itu seperti apa atau penjelasannya seperti apa untuk membuat seperti itu. Nah, itu kan untuk produk itu bisa diikuti langkah-langkahnya. Contoh gampangannya ketika Anda membuat mie goreng, ya mie goreng itu kan di kemasannya sudah ada petunjuk ya, petunjuk bagaimana cara memasak. Analoginya seperti itu, media pun sama. Ketika Anda memanfaatkan satu media produk itu biasanya ada petunjuk penggunaan dan itu mudah untuk diikuti. Nah, next ada
model dan cara kerja yang biasanya itu relatif untuk bisa dimanfaatkan ya secara sederhana. Kenapa? Kayaknya sudah ada itu tadi, sudah ada urutan pemanfaatan, penggunaan itu ya. Oke, next. Tapi dia punya kelemahan loh. Kelemahannya itu kan tadi ada tuh ya urutan-urutan pelaksanaan penggunaannya. Tapi ketika dalam pembelajaran tertentu ya, proses pembelajaran itu harus digunakan seperti apa, dengan teknik model pembelajaran seperti apa, itu nggak ada. Kenapa ya? Karena kalau produk itu kan berarti menyangkut bagaimana produk itu saja digunakan. Tapi kalau digunakan di pembelajaran dengan teknik atau model ini, model itu, yaitu adalah bagian dari tanggung jawab guru untuk mengembangkannya. Nah, itu kurangnya di sini. Jadi kadang guru itu sulit untuk memanfaatkan produk itu. Misalkan ada banyak video tentang jadi guru tuh ini membuat guru tuh untuk sulit memanfaatkannya gitu ya. Contoh ada video tentang apa namanya bencana alam gitu ya. Menjelaskan tentang mitigasi bencana gitu ya. Nah, guru itu ada video itu ada dan menjelaskan ini penjelasan bencana alam, tapi ketika disampaikan ke siswa itu biasanya hanya ya dinyalakan videonya, siswa disuruh melihat, udah begitu aja. Nah, terus feedbacknya bagaimana? Nah, itu yang tidak ada di dalam pengembangan produk, model produk ya. Jadi harus ada apa namanya penjelasan lebih jauh atau pengembangan lebih jauh dari pengguna, yaitu guru itu ya. Oke, next itu product oriented. Next, yang selanjutnya adalah system oriented model. Nah, kalau kita bicara system oriented model, berarti ini terkait dengan pendekatan sistem, gitu ya. Dari teori sistem dan pendekatan sistem. Kalau kita bicara sistem, berarti model ini terkait dengan media-media yang dia itu punya kompleksitas komponen yang kemudian terkait antara satu komponen dan komponen lain dan membentuk sistem. Contohnya seperti ini, ya. Jadi menghasilkan sebuah menghasilkan sebuah media ya, media yang bentuknya itu adalah bentuk sistem. Contohnya misalkan Anda membuat sebuah buku. Nah, buku itu kan termasuk dalam sistem oriented model sebenarnya. Kenapa? Kalau dalam satu buku itu terdiri dari beberapa subbab ya, atau bab kemudian subbab yang itu harus dikaitkan antara satu dengan yang lain sehingga membentuk sebuah sistem, yaitu kumpulan materi pembelajaran yang ada dalam satu satu media buku tersebut itu ya. Oke, jadi ini diawali dengan analisis kebutuhan dulu tentunya, kemudian ada langkah-langkah pengembangan secara runtut. Nah, itu terkait dengan sistem oriented model. Oke, next, lanjut. Nah, bagaimana keunggulannya? Komponennya itu banyak sehingga modelnya lengkap. Contoh dalam satu buku tuh ya, komponennya banyak ya, udah ada model sudah terkait dengan model pembelajaran atau metode pembelajarannya, ada medianya juga di dalamnya, ada penjelasan terkait dengan proses pembelajarannya juga tuh ya. Nah, ini keunggulannya tuh dia lengkap di dalamnya, sudah bisa dimanfaatkan guru gitu untuk pembelajaran. Kemudian diawali analisis kebutuhan dan komponen pembelajaran sehingga media yang dimunculkan itu bisa tepat sasaran dan nantinya ada pemisahan antara penilaian proses belajar dan penilaian program pembelajaran. Kalau penilaian proses belajar ini nanti terkait dengan hasil pembelajarannya atau proses pembelajaran menggunakan media seperti apa. Kalau kalau program pembelajaran berarti media ini digunakan ya dalam pembelajaran itu dengan tahapan apa saja. Bisa dipahami nggak? Kalau proses belajar itu berarti kita belajar menggunakan media ini, bagaimana nanti hasil belajar dengan media ini. Tapi kalau penilaian program belajar itu pure menilai media ini ya, atau produk media ini digunakan dalam pembelajaran tuh kayak gimana, programnya berhasil nggak dengan menggunakan programnya berhasil nggak, medianya berhasil nggak digunakan, itu ya. Oke, tapi juga ada kelemahan juga sama sistem namanya oriented ini ya. Ada kelemahan, ada keunggulan. Ya, ini masih keunggulan. Keunggulannya ada umpan balik atau revisi. Karena apa? Karena dia komponennya kan tadi lengkap. Sampai ke penilaian tuh ada feedback, ada revisi juga ya. Oke, next.
dapat mencantumkan sistem pengelolaan SDM dan waktu yang dibutuhkan. Nah, di dalam buku contohnya ya kan sudah ada tuh untuk misalkan membuat siswa untuk membaca, membuat siswa untuk bernalar, membuat siswa untuk evaluasi misalnya mengerjakan soal, dan ada waktu-waktu ketika ada misalkan petunjuk waktu untuk mengerjakan sesuatu. Nah itu ya. Oke, next. Kelemahannya karena terlalu banyak komponennya itu rumit biasanya. Kadang buku itu kalau misalkan digunakan sesuai dengan petunjuk atau sesuai dengan sistem idealnya itu akan terlalu rumit. Biasanya guru itu akan memodifikasi sesuai kebutuhan tuh ya. Terus perlu tim ahli sendiri. Itu kalau tim ahli sendiri misalkan contoh terkait dengan sistem pembelajaran sifatnya e-learning. Nah, e-learning itu biasanya ada hal yang kadang sulit ya. Contoh dulu pernah Bu Mega itu membuat sebuah sistem e-learning namanya Molearn, namanya mobile learning. Bukan membuat sih ya, sebenarnya bukan membuat sendiri, tapi dulu waktu masih jadi guru di SMA Negeri 5 Surabaya itu bekerja sama dengan MGMP ya. Jadi MGMP itu salah satunya Bu Mega ini mendapat kesempatan untuk masuk dalam tim penyusunan itu, yang kemudian membuat yang namanya sistem pembelajaran online yang disebut mobile learning khusus untuk geografi. Nah, mobile learning ini ada bentukannya di sistem web dan ada bentuknya di sistem Android. Nah, dalam perumusan atau pengembangan media itu cukup rumit karena guru itu nanti untuk bisa menggunakan harus jadi admin dulu, kemudian harus memasukkan siswa dulu ke dalam kelas online itu, kemudian harus menyediakan materi dan sebagainya. Ya, seperti kelas online pada umumnya. Nah, kadang itu perlu tim ahli untuk menjalankan tadi sistem web dan sistem Androidnya. Nah, dan guru itu sebenarnya adalah user yang sifatnya teknis ya, bagaimana cara pemanfaatannya aja. Nah, tapi kalau untuk mengembangkan sendiri itu sepertinya perlu tim ahli ya. Kemudian waktu yang digunakan juga lebih banyak. Jadi untuk memanfaatkan itu harus beberapa kali uji coba dan pengembangan produk. Jadi uji coba, kemudian evaluasi, uji coba, evaluasi. Kalau nggak salah dulu itu uji cobanya sampai 1,5 tahun untuk mengembangkan produk itu ya. Kemudian memerlukan upaya khusus untuk mengkaji model ini. Betul, karena dia terlalu tadi ya rumit, kompleks gitu ya medianya. Oke. Karena sifatnya sistem. Jadi salah satunya e-learning gitu ya. Salah satunya yang Bu Mega contohkan. Oke, next. Yang keempat yaitu tentang model-model pengembangan. Nah, model-model pengembangan di sini ada, tadi kan karakteristiknya ada 3 ya, ada classroom oriented, product, sama sistem. Nah, saya contohkan masing-masing satu saja model-model pengembangannya. Yang pertama classroom oriented yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu model Azure ya. Itu saya nggak jelaskan lebih banyak karena kan sebelumnya sudah ya, nanti ada tambahan dikit-dikit aja. Kemudian yang product oriented itu salah satunya ada model Hanafi dan Peck. Ini yang saya tampilkan adalah yang paling sering dan populer digunakan di lapangan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah system oriented model, adalah model Dick and Carey. Dick and Carey ini yang pernah Bu Mega lihat itu ada pengembangan terkait dengan buku dan juga tadi terkait dengan modul dan sebagainya terkait dengan itu ya. Oke, next. Bagaimana masing-masing dari model ini penjelasannya? Kita lanjutkan di slide berikutnya. Next. Oke. Kalau ini saya tidak akan menjelaskan lebih detail ya. Ini sudah kita pelajari di sebelumnya. Intinya kalau Azure ini kenapa kok masuk ke classroom model oriented? Karena dia ini berpusat pada ini loh. Ada pemilihan metode, media, bahan yang sifatnya nanti ya ini untuk dimunculkan dalam proses pembelajaran. Jadi ini tuh penekanannya pada bagaimana guru bisa melakukan atau menyampaikan pembelajaran di kelas khusus untuk model Azure. Jadi ada analisis learners-nya, kemudian tujuan pembelajaran, pemilihan metode, media, bahan, kemudian menggunakan media bahan tersebut gimana,
menyertakan peserta didik dilihat dari partisipasinya, kayak sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Evaluasi dan mengkaji ulang, menilai dan mengkaji ulang. Ini ya yang sudah kita pelajari. Next. Nah, kita bicara tentang ini tambahannya untuk model Azure. Ada manfaat yang bisa diambil dari model ini. Ini bisa dikembangkan sendiri, seperti yang Bu Mega lakukan ketika pada saat di media pembelajaran. Itu salah satunya Bu Mega sebenarnya menggunakan model Azure untuk menggunakan Google Classroom dengan Anda dulu ya. Saya mengembangkan sendiri. Bisa jadi ketika orang lain menggunakan Google Classroom, yang digunakan modelnya tidak seperti itu ya. Kemudian ada komponen pembelajarannya lengkap. Tadi mulai dari karakteristik peserta didik sampai penilaian tuh ya. Kemudian peserta didik dapat dilibatkan. Nah, ini yang paling penting. Dilibatkan dalam persiapan dan evaluasi. Kenapa? Karena ini menjadi titik tolaknya ya, atau feedbacknya nanti dari peserta didik, pembelajarannya berhasil apa enggak. Nah itu ya, tapi dia punya keterbatasan, dia belum bisa mengukur dampak terhadap proses pembelajaran, tapi dia bisa mengukur, oh media ini bisa digunakan, tapi kalau dampaknya untuk proses pembelajaran, apakah bisa meningkatkan motivasi siswa secara langsung, apakah bisa membuat siswa ini menjadi lebih aktif dan sebagainya, itu butuh komponen yang lebih gitu maksudnya. Kemudian yang kedua, kelemahannya adalah perlu penambahan tugas. Jadi di dalam model itu kan tidak ada tuh yang untuk digunakan feedback dari siswa terkait dengan hasil belajar yang lebih spesifik. Maka harus ada penambahan tugas ya dari guru untuk siswa. Dan guru perlu melakukan upaya khusus agar bisa mengarahkan peserta didik agar siap ya dalam proses pembelajaran. Kadang peserta didik itu ada keterbatasan dari kesiapan dalam memulai pembelajaran. Nah, ini guru itu dalam model Azure harus mengarahkan. Karena kan kita belajar ya, karakteristik peserta didik itu kan banyak. Sehingga karena Azure ini fokusnya itu adalah pada proses pembelajaran, maka ya upaya guru untuk menggiring siswa agar siap dalam pembelajaran itu perlu usaha, itu ya. Oke, next model yang selanjutnya adalah Hanafian dan Peck Design Model. Nah, kalau kita lihat Hanafian dan Peck Design Model itu kan model yang sifatnya dalam hal product oriented ya. Sehingga dalam membuat product oriented itu startnya itu nanti seperti apa? Nah, startnya itu terkait dengan ada 3 tahap ini. Ada tahap yang terkait dengan analisis atau penilaian kebutuhan dulu, kemudian desain sampai ke pengembangan. Ini ya. Nah, setiap tahap ini ada yang namanya evaluasi dan revisi. Ketika Anda melakukan tahap penilaian kebutuhan ya, maka untuk menuju ke tahap 2, maka perlu dievaluasi dan revisi dulu tahap 1. Kalau sudah benar ya, sesuai dengan kondisi kebutuhan yang di lapangan, maka baru bisa dilanjutkan pada tahap 2 yaitu menyusun desainnya. Desain pun juga sama. Sebelum bisa dilanjutkan tahap 3, maka desain ini perlu dievaluasi dan ada revisi kalau misalkan kurang tepat. Ya, baru bisa ke tahap 3. Nah, jadi di tahap Hanafian ini, setiap proses itu ada evaluasi dan revisi. Evaluasi itu bisa terkait dengan prosesnya atau evaluasi terkait dengan program atau produknya, gitu ya. Dan evaluasi ini bisa sifatnya sumatif dan formatif nantinya. Next. Nah, ini catatan penting untuk Hanafian dan Peck. Dilakukan tadi ya sudah Bu Mega jelaskan, ada penilaian setiap fase dan menekankan pada proses penilaian dan pengulangan tadi. Kalau misalkan kurang berarti dievaluasi tadi ya untuk dibenarkan, kemudian diulangi lagi. Kalau misalkan jadi ketika di uji coba ya, misalkan dianalisis, oh ternyata ada kurangnya, berarti dievaluasi. Kemudian dianalisis lagi. Kalau masih ada diulangi lagi penilaiannya. Itu ya. Oke, next. Ini penjelasannya untuk fase 1. Tadi ada analisis kebutuhan terkait dengan ya kelompok sasaran seperti yang materi sebelumnya ya, yang kita pelajari di Azure ini ya. Hampir sama kalau kelompok sasaran. Kemudian tujuan pengajaran apa, materi apa, medianya ini untuk apa sih? Nah, baru kemudian dievaluasi tadi, dinilai. Kemudian direvisi kalau misalkan ada yang kurang. Oke, next. Nah, ini
Catatan penting yang kedua adalah di fase kedua, ini biasanya desainnya tuh berupa storyboard. Jadi kalau storyboard itu ada kegiatan apa sih di setiap aktivitas pembelajaran itu ada storyboardnya, ada tahapan yang dilakukan. Kayak misalkan Bu Mega membuat ini media PowerPoint dengan direkam ini ya. Maka sebenarnya kalau mau idealnya itu Bu Mega harusnya di PowerPoint itu kan ada notes gitu ya. Nah, di notes bisa ditambahkan. Jadi aktivitas di sini tuh Bu Mega harus menjelaskan apa saja. Kemudian Anda harus apa saja. Nah, itu ada storyboardnya itu ya. Baru kemudian dilakukan penilaian dulu, kalau ada yang kurang direvisi, baru di penilaian lagi, baru direvisi lagi dan seterusnya. Kalau sudah baru masuk ke tahap 3. Ini tahap pengembangan dan implementasi. Jadi kalau di sini ini sudah masuk ke nanti alurnya saya saat menjelaskan PowerPoint ini seperti apa. Nah, ketika saya merekam ini kan nanti misalkan dikembangkan, oh ternyata ada yang harus dievaluasi di bagian slide ini dalam penjelasannya, maka direvisi lagi. Seperti itu maksudnya. Nah, ketika tahap implementasi itu masuk ke situ, ya. Jadi ada pengujian, kemudian ada penilaian formatif dan sumatif seperti Bu Mega katakan tadi ya. Sehingga ini nanti itu menentukan kualitas medianya itu seperti apa. Harus sesuai yang dikehendaki kan, kualitasnya sesuai tujuan yang ingin dicapai. Itu ya. Next. Nah, ini model yang ketiga, yang terakhir ya. Model yang terakhir yang terkait dengan sistem oriented model. Nah, Dick and Carey ini ada modelnya itu Anda bisa lihat di sini ya, gambarnya ada bagan yang menunjukkan ada 9 tahapan atau proses dalam Dick and Carey. Yang pertama ya, ini ada identifikasi tujuan pembelajaran. Ini harus. Nah, ini dari Dick and Carey ini yang pertama adalah prosesnya untuk ini. Karena ini sifatnya sistem oriented, maka dia itu meruntut mulai dari yang pertama tujuannya seperti apa, kemudian dianalisis ya, pembelajarannya dianalisis ya, kemudian ketika pembelajaran dianalisis juga harus mengidentifikasi perilaku dari masukan atau perilaku dari peserta didik. Nah, jadi dia mengidentifikasi perilaku dari peserta didiknya itu seperti apa, karakteristik nanti kaitannya dengan analisis karakteristik peserta didik yang nanti diwujudkan dalam ini perilaku yang ingin dimunculkan dalam pembelajaran itu seperti apa. Ini ya. Kalau yang ini tadi ini tingkah laku awalnya seperti apa? Tingkah laku awal tingkah laku awal dari peserta didik. Yang ini tingkah laku yang ingin dimunculkan seperti apa. Terus yang keempat itu terkait dengan menulis tujuan kinerja. Nah, tujuan kinerja itu berarti nanti terkait dengan tujuan yang diharapkan dari produk dari sistem ini nanti apa, siswa nanti harus seperti apa, atau media ini terhadap pembelajaran harus seperti apa gitu ya. Terus kemudian ada develop criterion reference test, ini terkait dengan pengembangan tes acuan patokan. Jadi nanti istilahnya ketika ini nanti akan digunakan, maka acuan atau penilaian seperti apa yang diperlukan agar bisa menilai ini relevan untuk digunakan, maka harus ada tes ini ya, tes acuan. Kemudian pengembangan strategi pembelajaran yang keenam. Strategi pembelajaran itu bagian dari nantinya pembelajaran itu akan menggunakan model, metode atau strategi apa. Misalkan saya menggunakan strategi model ini ya, ceramah misalkan ya. Nah, berarti ceramah menggunakan apa? Menggunakan media PowerPoint gitu ya. Strateginya dengan apa? Strateginya dengan tadi ceramah ada diskusi juga nanti kemudian di akhir misalkan seperti itu. Kayak biasanya kalau setelah pembelajaran kan ada pertanyaan dan sebagainya. Nah, itu masuk ke diskusi. Terus kemudian yang ketujuh itu adalah pengembangan dan memilih perangkat pembelajaran. Jadi kalau perangkat pembelajaran nanti kaitannya dengan contoh misalkan terkait dengan RPP. Nanti itulah pentingnya Anda membuat tujuan pembelajaran agar nanti pembuatan ini itu bisa diwujudkan gitu ya. Kemudian yang ke-8 adalah membangun, merancang dan melaksanakan tes formatif. Nah, tadi kan ini udah
dimunculkan ya kriteria tesnya seperti apa. Nanti di sini itu ada penilaian dari semua ini, dari yang dilakukan disiapkan dalam model ini. Jadi nanti ada tes formatif dan tes sumatif. Tadi penjelasan di depan ya, tes formatif sumatif. Nanti ketika penilaian ini menghasilkan sebuah hasil, maka ketika belum relevan maka harus ada revisi terhadap pengajaran. Misalkan buku itu sudah diwujudkan tujuannya apa, perilaku awalnya seperti apa, perilaku yang diharapkan seperti apa, nanti tesnya seperti apa, pengembangan strateginya misalkan menggunakan metode inquiry atau problem based. Nah, kemudian apa namanya ini, pengembangan dan pemilihan perangkatnya seperti apa, RPP-nya tadi ya, menggunakan media, model dan sebagainya seperti apa, ada tesnya seperti apa, ini tes terkait dengan proses dan program medianya ya. Jadi nanti bukunya itu juga, misalkan membuat buku nih, bukunya itu juga dilihat, dinilai gitu, sudah bagus belum nilainya. Nanti hasilnya ketika ada yang kurang baik maka, ataupun sudah baik maka akan ada revisi ya, peningkatan. Kalau sudah baik, kalau belum baik berarti ada pengembangan lebih lanjut ya. Oke, next ini Dick and Carry. Nah, Dick and Carry ini punya beberapa manfaat modelnya. Yang pertama, karena modelnya itu lengkap ya, sistem itu kan sifatnya lengkap dia ya, sehingga banyak komponennya. Dan di sini tuh keunggulannya ada pemisahan antara penilaian proses belajar dan program ya. Jadi tadi bukunya itu misalkan kita mau membuat buku nih, bukunya itu dinilai sendiri, proses belajarnya juga dinilai sendiri ketika menggunakan buku ini berhasil apa enggak. Atau kalau menggunakan tadi seperti yang contohnya Bu Mega e-learning ya, e-learningnya mau ini di apa ini di apa namanya dinilai sendiri programnya, kemudian proses pembelajaran menggunakan e-learning itu juga dinilai gitu ya. Jadi akan melihat apa namanya kondisi itu tadi. Kemudian model model ini itu keunggulan lagi ada feedback dan revisi. Sehingga apa? Sehingga media yang digunakan itu akan semakin baik nanti yang dihasilkan, gitu ya. Tapi dia punya keterbatasan. Keterbatasannya apa? Nah, dia terlalu rumit karena banyak tadi yang disiapkan seperti yang sebelumnya saya sampaikan. Terus waktunya juga relatif lama dan upaya untuk mengkaji modelnya itu juga apa ya, memerlukan tindakan atau upaya yang lebih lebih apa ya, lebih ekstra gitu ya, dan perlu pengetahuan untuk melakukan ini. Dan biasanya ada ahli media yang paham tentang ini ya. Kalau misalkan kita sebagai konten kreatornya, maka kita ahli kontennya, ahli ilmu geografinya. Tapi kalau medianya maka harus apa namanya dievaluasi oleh ahli media. Seperti model-model evaluasi yang pertemuan minggu lalu saya sampaikan ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang coba deh Anda coba flashback ke media yang Anda buat ya. Menurut Anda, media yang sedang Anda kembangkan saat ini ya, yang jadi tugas Anda nanti untuk dipresentasikan setelah UTS, itu termasuk model yang mana kira-kira? Nah, silahkan Anda buat rancangan modelnya ya, dari contoh 3 model tadi ya. Itu rancangan atau alur modelnya yang terkait dengan media pembelajaran yang Anda sudah buat, yang sudah Anda tampilkan juga di mikro, yang nanti akan Anda tampilkan juga di di mata kuliah ini, itu seperti apa rancangan modelnya. Nah, kalau di mata kuliah ini Anda buat ini ya, rancangan modelnya ya. Sebenarnya rancangan model itu tadi kan Bu Mega memberikan 3 contoh model ya. Sebenarnya masih banyak sekali model. Tapi di situ saya sebutkan 3 saja contohnya. Nah, coba Anda sesuaikan di antara ketiga itu yang mana yang Anda kembangkan untuk media Anda. Atau kalau Anda misalnya Bu nggak cocok dengan model ini media saya, ya silahkan Anda coba cari contoh media, contoh model lain. Anda bisa baca buku ini ya. Nah, buku pengembangan media pembelajaran ini milik Cecep Kustandi MPD dan Dedi Darmawan ya. Nah, ini apa namanya tersedia di toko online atau toko fisik ya. Anda bisa cari. Ini Anda gunakan untuk misalkan ingin mengembangkan dengan model yang lainnya ada di sini ya. Jadi Bu Mega saat ini hanya menunjukkan menampilkan 3 model saja yang
yaitu sering digunakan di lapangan untuk mengembangkan media. Oke, nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan ini, dan semoga pertemuan ini bisa memberikan pemahaman selain kognitif juga keterampilan nanti Anda berlatih untuk membuat pengembangan media gitu ya. Nah, saya persilahkan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar yang nantinya ini akan saya upload di YouTube gitu ya. Atau nanti bisa juga disampaikan di grup atau di Google Classroom. Oke? Nah, sehingga dalam hal ini pengembangan media itu saya simpulkan ya, bahwa penting nantinya untuk bisa Anda itu membuat media sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang nantinya akan mewujudkan keberhasilan pembelajaran menjadi lebih efektif. Itu saja untuk pertemuan kali ini, saya berharap bisa Anda kembangkan lagi ya untuk belajar materi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.